mad jaiz munfasil. Maksudnya sama saja. Setelahnya di sini huruf kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar baca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid atau kesulitan dalam memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya merasa kesulitan dalam memahami ilmu tajwid, kemudian belum lancar baca Al-Quran. Maka mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini untuk tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian kami kombinasikan dengan media gambar di dalam kami menjelaskannya, sehingganya dengan penjelasan ilmu tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, harapannya semoga ilmu tajwidnya bisa langsung dipahami supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu yang ada di rumah, yang belajar mengaji Al-Quran, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami juga senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu yang ada di rumah, semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rezeki yang barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya semoga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya dapat mudah untuk bisa langsung dipahami, guna untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, bapak dan ibu. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-88. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, bertahap. Yang terpenting semoga tajwidnya itu bisa langsung dipahami. Karena ketika kita sudah bisa memahami ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, di surah apapun dan di ayat manapun. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-88 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini fa'amma. Di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas nih, atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Catatan kecil yang kami buat di bawah itu tujuannya supaya saudara semuanya tidak sampai keliru, tidak sampai salah dalam menentukan hukum. Jadi itu tujuannya untuk membedakan antara gunnah dan idgham, seperti itu. Karena nanti bagi yang masih pemula, ketika kami hanya mengatakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah, ya begitu. Nanti akan mengira seperti itu. Padahal tidak. Nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah. Kalau kemasukan sesuatu itu apanya yang sesuatunya itu gitu kan. Yang seperti catatan di bawahnya itu gitu. Nah, misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanwin gitu.
Nanti hukumnya itu menjadi idgham, bukan gunnah, seperti itu. Walaupun ada juga tanda tasydidnya begitu. Jadi supaya tidak keliru, untuk memudahkan yang masih pemula dalam belajar tajwid, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Cuman kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid? Jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah nggak perlu untuk dijelaskan, karena itu catatan tambahan yang kami buat, tujuannya supaya dapat membedakan antara gunnah dan idgham, seperti itu. Contoh kayak gini. Ini kita baca Al-Qur'an. Di sini kita bertemu huruf mim yang ada tanda tasydidnya nih. Yang seperti huruf U ini, huruf mim yang ada tanda tasydidnya. Sementara bagi yang masih pemula misalnya belum tahu hukumnya idgham. Nah, jadi supaya tidak keliru, kita gunakanlah catatan kecil di bawahnya itu. Di sini ada huruf mim bertasydid. Sebelum huruf mim bertasydid, sebelah sininya nih. Ini mim bertasydid sebelah sininya nih. Ya, sebelah sininya. Di sini kan nggak ada, di sini nun sukun. Di sini nggak ada, di sini tanwin. Di sini juga nggak ada, di sini mim sukun atau mim mati. Maka berarti mim yang bertasydid ini, nah, dapat kita pahami bahwasanya di sini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Misalnya, ini misal ya, misal. Kalau kita baca Al-Qur'an, nanti ada huruf mim bertasydid. Tapi sebelumnya di sininya ini misalnya ada nun sukun, misalnya ada tanwin, misalnya ada mim sukun, misalnya. Nanti huruf mim yang bertasydid itu menjadi idgham dia, bukan gunnah. Sedangkan di sini huruf mim bertasydid, di sininya ini enggak ada nun sukun di sini, enggak ada tanwin di sini, enggak ada mim sukun di sini. Maka berarti huruf mim yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Seperti itu. Cara membacanya kita gunnahkan tuh ya kita dengungkan. Jadi di bagian fa'amnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sebentar, kira-kira sepanjang 2 harokat. Fa'amma, seperti itu. Ma dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa berubah menjadi mad jaiz seperti itu? Apa sebabnya ini gitu kan? Dari mad tabi'i bisa berubah menjadi mad jaiz. Sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Jadi ada 3 huruf yang dapat menyebabkan terjadinya bacaan panjang itu. Nah, huruf-huruf mad tabi'i itu apa saja? Yang seperti rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itu huruf-huruf madnya tuh. Sedangkan ma ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni di situ kan ada alif tuh. Di rumus 3 warna hitam ada alif. Sebelum alif di situ ada baris fathah atau harokat fathah atau tanda baca fathah yang baris miring tuh. Kemudian di bawahnya itu ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah, sebab ada alif sebelumnya ada tanda baca fathah begitu. Jadi kalau kita pahami dari awal, maka cara kita memahami, cara kita menguasai rumus 3 warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki baris fathah. Maka huruf yang memiliki baris fathah tersebut dibaca panjang. Seperti itu. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an tuh seperti ini. Di sini ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada baris fathah nih, baris 1 di atas huruf yang miring kayak gini, baris fathah namanya, atau harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, ada baris fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang. Ma dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi di lain kata atau di lain kalimat. Maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi boleh dibaca dengan 4 harokat, boleh dibaca 5 harokat ya.
Namun boleh juga untuk mad jaiz ini ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat. Jadi bagi yang belum tahu nanti akan bertanya-tanya dalam hati, loh kok tadi ini dikatakan hamzah ya, bukankah ini alif begitu. Bagi yang belum tahu, kalau ada alif tapi ada barisnya, ada huruf alif, ada barisnya nih, ada tanda bacanya, ada harokatnya. Huruf alif itu kalau dia memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Setelahnya di sini huruf kaf. Perhatikan dulu media gambar di samping. Di samping panah itu, di samping panah di situ kan ada bacaannya ada tuh nun sukun garis miring tanwin. Dan baris tanwin atau harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Pasti di sini saudara semuanya sudah tahu Bapak dan Ibu. Kami hanya sekedar mengingatkan saja kembali. Nanti ada baris 2 di atas huruf, itu namanya fathatain ya, atau tanwin fathah. Kemudian yang nomor 2 ada baris 2 miring di bawah huruf, itu namanya adalah kasrotain, atau biasanya disebut juga dengan tanwin kasroh ya, atau kasroh tanwin begitu. Kemudian yang satunya lagi itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah, atau biasanya itu juga disebut dengan dhammah tanwin. Ya, ini pada intinya dhammatain tersebut gitu. Jadi gini, supaya kita membulatkan dan tidak merasa kebingungan untuk awal-awal dalam belajar hukum tajwid pada nun sukun atau tanwin ini. Jadi gini, kalau kita baca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi ini non sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf apa, dia ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya, seperti itu. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an seperti ini. Di sini ada nun sukun, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya, perhatikan huruf setelahnya. Nun sukun di sini setelahnya huruf kaf. Nah, huruf kaf inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat, huruf kaf itu masuk pada salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Supaya kita bisa menguasai hukum bacaan ikhfa hakiki, maka kita harus menghafal huruf-huruf ikhfa hakiki yang jumlahnya 15 itu. Kalau kita sekali hafal ya terasa banyak gitu kan. Banyak ini 15 nih, gak hafal-hafal nih gitu ya. Apalagi bagi yang sudah tidak muda lagi usianya gitu kan. Maka menghafalnya bertahap. Habis sholat kita hafal 2 huruf. Habis sholat 2 huruf. Habis sholat 2 huruf. Dalam sehari semalam berarti kita sudah hafal 10 huruf. Karena kan dalam sehari semalam ada 5 waktu sholat tuh. Berarti kita sudah hafal 10 huruf. Besoknya di hari kedua kita sudah hafal 15 huruf itu. Nah gitu. Jangan sekaligus, bertahap saja menghafalnya gitu. Sedangkan huruf kaf ini dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh dari segi makhraj, maka dikatakan ab'ad. Nah, ikhfa hakiki ab'ad inilah yang condong berbunyi eng kalau dibaca. Jadi tidak semua ikhfa itu dibaca condong berbunyi eng ya, tidak. Yang condong berbunyi eng itu ikhfa hakiki ab'ad begitu. Jadi cara membaca ikhfa hakiki dibaca dengan samar kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca samar. Kemudian didengungkan atau digunnahkan. Jadi ini kita baca ing, kemudian di bagian ingnya tuh suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sejenak ya, kita tahan saya kira-kira sepanjang 2 harokat. Ingka. Nah, tipis ya, jangan dibaca ing. Kalau gitu nanti jadinya tebal, nanti jadinya ke huruf qaf. Nah, ini tipis. Ingka, seperti itu. K dibaca panjang. Kenapa kok K dibaca panjang? Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung bisa belajar mengetahui tanpa bantuan media gambar, supaya kita memaksa otak kita untuk bekerja sedikit lebih keras untuk memikir supaya lekas bisa seperti itu.
Kenapa kok K dibaca panjang? Pasti di sini saudara semuanya, Bapak dan Ibu sudah tahu kenapa kok K dibaca panjang. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 yang warna hitam penjelasannya. Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Alifnya disambung dengan huruf kaf nih, ada alif. Sebelum alif ada ini. Ada baris fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah ini ya, atau baris fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga K dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Kana minal. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf mim. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf mim. Huruf mim itu termasuk salah satu daripada kumpulan 14 huruf qamariyah tersebut kan, yang tertera pada media gambar kan? Termasuk kan? Nah, termasuk. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim. Huruf mim ini huruf qamariyah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, jadi huruf lamnya itu lam qamariyah ya. Kemudian cara membacanya dia masuk pada izhar qamari. Izharnya namanya izhar qamari, lamnya lam qamariyah. Maksudnya tuh huruf lamnya tuh terbaca, ada tanda bacanya. Minal, terbaca kan huruf lamnya. Minal muqarrabin. Huruf ra memiliki baris fathah nih ya, harokat fathah. Baris di atas huruf nih harokat fathah ya. Maka huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga tebalkan pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Muqarrabin. Bin dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa pula nih dari mad tabi'i kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun gitu? Perhatikan media gambar di layar. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelum ya sukun di situ ada baris kasroh kan tuh, harokat kasroh, baris miring di bawah tuh, tanda baca kasroh. Kemudian di atasnya tuh ada titik-titik kan di situ di rumus 1 yang warna hitam tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya tuh letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki baris kasroh atau memiliki harokat kasroh tersebut. Jadi kalau kita pahami dari awal, maka cara kita memahaminya, kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh ya, atau baris kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Contoh dalam bacaan Al-Quran seperti ini. Di sini ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh nih ya, atau baris kasroh atau tanda baca kasroh. Yang baris 1 miring di bawah huruf nih namanya harokat kasroh, atau biasa disebut juga dengan tanda baca kasroh atau baris kasroh begitu. Jadi ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Misalnya bi dibaca panjang. Bi dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Bi ditambah huruf yang disukunkan dibaca bin. Untuk di sini kan huruf yang disukunkan ini huruf nun. Nah, maka mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita mengaji Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca dengan 2 harokat panjangnya. Kalau 4 harokat semuanya 4 harokat panjangnya begitu. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten. Huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf nun, kita baca muqarrabin, bin. Jangan dibaca bina baru berhenti, na baru berhenti gitu, jangan. Tapi huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Karena kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti,
di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita di huruf nun. Karena berwakaf di huruf yang nggak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, sehingga kita baca muqarrabin, seperti itu. Kemudian di sini ada wakaf mamnu. Nah, ini maksudnya tuh wakaf yang terlarang. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maka jangan berwakaf, jangan berhenti. Nah, kecuali kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir ayat seperti ini. Nah, ini kan di akhir ayat kan, daripada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-88 ini. Maka tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu ini. Karena dia di akhir ayat. Jadi kalau di tengah-tengah ayat jangan gitu, jangan berhenti, jangan berwakaf. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.